terhormat, Bapak Agus Mutohar selaku dosen pembimbing lapangan kelompok 51 yang mana pada pagi hari ini belum bisa datang di tengah-tengah kita. Yang saya hormati, Koordinator kelompok 51 dan Ketua Panitia Webinar. Yang saya hormati, moderator dan narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini, serta para peserta yang berbahagia. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara webinar kesetaraan gender dengan judul Potret Kekerasan Seksual dalam Lingkup Perguruan Tinggi di Indonesia. Sebelumnya, perkenankanlah saya, Dinda Ayu Setiantia, sebagai Master of Ceremony untuk membacakan tata tertib selama berlangsungnya kegiatan webinar ini. Yang pertama, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat narasumber menjelaskan materi. Yang kedua, ketika webinar berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan fitur mengangkat tangan, menyalakan kamera, dan mikrofon setelah moderator mempersilahkannya. Yang ketiga, moderator memiliki hak penuh untuk mengatur berlangsungnya kegiatan webinar dan memilih pertanyaan yang terbaik. Baiklah, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Panitia dimohon untuk menayangkan lagu Indonesia Raya di laman Zoom ini. Baiklah, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Mohon maaf suaranya tadi tidak terdengar. Diharapkan teman-teman semua bisa menyanyikan sesuai dengan teks yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Saudari Siti Nariah selaku Ketua Panitia Webinar pada kesempatan kali ini. Kepadanya saya persilahkan. Baik, apakah suaranya terdengar? Terdengar. Sudah terdengar, Kak. Baik,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin peserta webinar, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini dengan keadaan sehat dan bahagia. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Mbak Nur Siti Aisyah SH selaku advokat publik Lembaga Bantuan Hukum APIK Semarang. Selamat pagi Mbak Aisyah. Selamat pagi. Berikutnya selamat datang juga kepada Mas Hakim Baihaqi ya, selaku Ketua Umum UKM Aniswa UIN Wali Songo Semarang. Selamat pagi juga kepada Mas Hakim Gemas. Dan tak lupa selamat pagi Mbak. Dan tak lupa terima kasih kepada kawan-kawan mahasiswa yang telah bersedia hadir dalam diskusi hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah khasanah baru dalam bidang keilmuannya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan panitia yang telah menyukseskan acara ini sampai akhir. Semoga sumbangsih kalian dalam acara ini mendapatkan keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, webinar ini kami ambil dari kelompok RDR 51 itu mengenai potret kekerasan seksual pada lingkup perguruan tinggi di Indonesia. Perlu kita ketahui ya teman-teman bahwa kekerasan seksual itu salah satu tindak pidana yang sangat klasik sekali, yang sudah terjadi dari zaman jahiliyah sampai sekarang masih eksis. Kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi itu mungkin tidak terkasat oleh mata kita ya, namun nyatanya ternyata ada dan tersembunyi, sangat tersembunyi. Sehingga dalam webinar ini sangat penting untuk kita gali lagi ilmu-ilmu yang perlu kita selesaikan mengenai kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, sehingga pendidikan di Indonesia ini bersih dari kekerasan seksual. Nah, dalam webinar ini akan dijelaskan mengenai data fenomena, faktor penyebab, dominan pelaku, prosedural penanganan dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi oleh praktisi kita yang sering melakukan advokasi kepada teman-teman yang menjadi korban kekerasan seksual, yaitu Mbak Aisyah dari LBH APIK Semarang. Nah, untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh beliau. Baik, kepada teman-teman dan rekan-rekan semua, peserta webinar pada kesempatan pagi ini, saya selaku Ketua Pelaksana acara ini berharap kita semua dapat menarik ilmu sebanyak-banyaknya dari pemateri serta dapat mengamalkan di lingkungan kita. Dan semoga kita aktifkan forum diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Saya juga selaku perwakilan dari panitia acara ini, mohon maaf jika dalam acara ini ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memasuki puncak acara yang mana sudah kita tunggu bersama, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Siti Nur Aisyah selaku advokat publik di LBH APIK Semarang. Dengan dipandu oleh moderator terbaik kita, yaitu Saudara Hakim Baihaqi selaku Ketua Umum UKM Aniswa tahun 2021. Langsung saja kepada Saudara Hakim Baihaqi selaku moderator, saya persilakan untuk memandu acara pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih Mbak Dina selaku MC pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du.
ya sudah banyak sekali informasi yang disampaikan di awal tadi terkait kita akan bahas apa, kemudian siapa narasumber kita, sudah di-spill tadi sama Mbak Siti Nuriyah, terima kasih. Kemudian Mbak MC juga sudah memberikan informasi banyak terkait siapa sih narasumber kita pada pagi hari ini. Tapi alangkah baiknya lagi ketika saya sebagai moderator pada pagi hari ini membacakan CV pemateri pada webinar tentang potret kekerasan seksual pada lingkup perguruan tinggi di Indonesia. Nah, sudah berkesempatan hadir pagi hari ini. Selamat pagi, Kak Aisyah. Selamat pagi, Mas Haki. Sinyal aman, Mbak Aisyah? Aman. Suaraku terdengar jelas nggak, Mas? Terdengar jelas. Iya. Siap. Ingin membacakan CV? Iya, Mas. Oke. Nama Siti Nur Aisyah, sarjana hukum, alamat Dengo. Kembali, Aisyah. Oh iya, mohon maaf. Nama Nur Siti Aisyah, sarjana hukum, alamat Dengo RT 009 RW 002, nomor 505, Kelurahan Dengo, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Nah, ini dari Jawa Timur, Bojonegoro. Kode pos 62162. Nomor telepon teman-teman bisa catat karena ini sangat penting. Mbak Aisyah ini seorang advokat. 089682498512. Kemudian email di aisyahceria73@gmail.com. Tanggal lahir Bojonegoro 03 April 1994. Warga negara Indonesia, agama Islam. Nah, ini riwayat pendidikan. Beliau pada tahun 2001 hingga 2007 menempuh pendidikan SD Negeri 12 Cepu, kemudian pada 2007 hingga 2010 di SMP Negeri 3 Cepu, pada tahun 2010 hingga 2013 di SMA Negeri 1 Cepu. Nah, ini sekolahnya di Cepu semua nih, Jawa Tengah, ya Mbak ya? Iya. Pada tahun 2013 sampai 2017 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, jurusan Hukum Pidana. Nah, jenjang pelatihan dan profesi. Jenjang pelatihan dan profesi pada tahun 2018 mengikuti pendidikan khusus profesi advokat EKPA. Kemudian di tahun yang sama menjadi volunteer di LBH API Kota Semarang. Kemudian di tahun 2019 hingga sekarang beliau salah satu advokat publik di LBH AP Kota Semarang. Nah, itu CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Dan tidak berlama-lama lagi, langsung saja saya persilahkan kepada beliau untuk menyampaikan kira-kira apa yang perlu disampaikan pada pagi hari ini terkait kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswa di lingkup kampus di Indonesia. Monggo, Mbak Aisyah, dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Mas Hakim selaku moderator, dan terima kasih juga Ketua Panitia Siti Nuriyah dan MC Kak Dinda Ayu Setia. Oke, nggak berlama-lama, kita langsung aja ke materi. Kami mengambil judul dinamika kekerasan seksual di perguruan tinggi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nur Siti Aisyah, panggil saja saya Aisyah. Kalian semua, teman-teman semua, apakah sudah tahu mengenai apa itu kekerasan seksual? Oke, pertama-tama kita membahas pengertian kekerasan seksual. Di sini saya mengambil pengertian kekerasan seksual menurut Badan Kesehatan Dunia World Health Organization (WHO). Kekerasan seksual yaitu segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa mendapatkan persetujuan dan memiliki unsur paksaan atau ancaman. Terus ada 15 bentuk-bentuk kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan. Antara lain perkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa,
perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Contohnya seperti sunat perempuan. Kemudian ada juga kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Kemudian bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi di perguruan tinggi, seperti menyentuh atau melakukan kontak seksual tanpa persetujuan, pemaksaan hubungan seksual terhadap pasangan, menyebarkan foto, video, atau gambar tanpa busana korban. Kemudian ada contoh kasus, kami pernah mendampingi kasus yang terjadi di perguruan tinggi sesama mahasiswa. Korban dan pelaku merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri. Korban dan pelaku berstatus sebagai teman, tidak ada hubungan sepasang kekasih. Pelaku sering memaksa korban untuk mengirimkan video dan atau foto korban tanpa busana, dan pelaku selalu memaksa korban melakukan hubungan seksual di tempat umum dan tempat wisata. Pelaku selalu mengancam korban akan menyebarluaskan video atau foto korban tanpa busana ke teman-teman korban dan pelaku. Berdasarkan penanganan kasus di LBH Semarang, kebanyakan korban mahasiswa itu menyelesaikan kasusnya itu secara non-litigasi. Artinya diselesaikan di luar jalur hukum. Kemudian kami LBH Semarang mendukung dengan diterbitkan untuk segera disahkan RUU PKS. Dampak kekerasan seksual pada korban. Gangguan kesehatan mental seperti trauma, depresi, gangguan kecemasan, gangguan kepribadian, kehamilan yang tidak direncanakan, munculnya gangguan di alat vital, hubungan seksual yang dipaksakan, bisa meningkatkan resiko terjadinya komplikasi seperti infeksi, vagina, iritasi genital, fibroid, nyeri saat berhubungan seksual, nyeri panggul kronis, dan infeksi saluran kemih, infeksi menular seksual. Kemudian, perempuan korban kekerasan berbasis gender ketika berhadapan dengan hukum, ada akses layanan bantuan hukum ke lembaga bantuan hukum yang berperspektif terhadap perempuan dan anak. Akses bantuan hukum bagi warga miskin dapat secara pro bono atau cuma-cuma dengan permohonan bantuan hukum melampirkan SKTM, surat keterangan tidak mampu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Jadi di LBH Semarang itu menerima bantuan hukum itu ada dua, pro bono dan pro bono atau pro bantuan cuma-cuma, itu berdasarkan bantuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dan secara profit. Bantuan hukum itu berdasarkan surat keterangan tidak mampu. Kemudian perempuan korban dan keluarga berhak mendapatkan informasi hukum yang jelas dan lengkap. Saksi dan korban dapat mengajukan permohonan hak perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia. Pendampingan perempuan korban berhak mendapatkan akses pemulihan psikologis, hak restitusi, amicus curiae, dan surat dukungan. Kemudian perempuan korban dengan disabilitas ketika berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan pendampingan dari pendampingan juru bahasa. Contohnya, jika ada korban disabilitas, jika memerlukan pendamping juru bahasa, maka harus ada pendamping juru bahasa, seperti itu. Kemudian sarana dan prasarana di tingkat kepolisian dan pengadilan harus ramah untuk perempuan dan anak. Kemudian ada hak saksi dan korban, memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikan. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pernyataan dan menjerat, mendapatkan informasi mengenai pengembangan kasus, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mendapatkan identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
mendapat nasihat hukum dan atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Sumbernya berdasarkan hak asasi dan korban itu pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Tantangan. Jadi selama ini kami mendampingi korban itu berbagai tantangan. Tantangannya seperti negara belum melindungi hak korban kekerasan seksual di dalam aturan hukum perundang-undangan secara khusus. Padahal jumlah kasus kekerasan seksual semakin meningkat dan berbagai unsur perbuatan semakin bermacam-macam. Kasus kekerasan berbasis gender online secara seksual dan perbudakan seksual, hak restitusi, hak rehabilitasi dan pemulihan psikologis, hak perlindungan rasa aman dan tanpa stigma, serta non-diskriminasi ketika berhadapan dengan hukum. Selama pandemi COVID-19, korban kekerasan berbasis gender atau KBG berhambat akses untuk rumah aman atau shelter dan layanan pemulihan psikologis. Negara belum melakukan langkah pencegahan dan antisipasi dengan tidak mempunyai sistem mekanisme aturan hukum terkait perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dalam masa pandemi COVID-19 dan dampak bencana iklim. Belum ada aturan hukum khusus yang mengatur mengenai perlindungan hak pekerja rumah tangga dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Beberapa wilayah belum memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan korban KBG, misalnya fasilitas dan anggaran kurang memadai. Berdasarkan di LBH Semarang, data kasus dari 2016 sampai 2020, 2019 kami menerima 64 kasus yang berbagai macam kasus, seperti KDRT, kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan sebagainya. Di 2017 ada 49 kasus, di 2018 ada 58 kasus, di 2019 ada 73 kasus, di tahun 2020 ada 75 kasus. Dan di tahun 2021 ini, dari bulan Januari sampai bulan Oktober kami sudah menerima 55 kasus. Di tahun ini, dengan pandemi COVID-19 ini, banyak kasus kekerasan berbasis gender online. Kemudian skema pengaduan. Ya, prosedur permohonan bantuan hukum di kantor LBH Semarang itu menyiapkan dokumen seperti KTP, surat domisili, surat keterangan tidak mampu, dokumen lain terkait kasus yang didampingi. Kemudian nanti akan berkoordinasi dengan divisi Pelhu, kemudian kami akan jadwalkan untuk konsultasi apakah kasus tersebut diterima oleh kantor LBH Semarang atau tidak, pasti akan dihubungi. Meskipun tidak diterima, nanti akan kami rujukan ke lembaga yang lain untuk menangani kasus tersebut. Kemudian dasar hukum yang kami gunakan selama ini seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan tema yang diambil, potret kekerasan seksual dalam lingkup perguruan tinggi, dan berdasarkan judul tema materi hari ini, juga ada peraturan Permendikbudristek, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Harapannya dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, semoga di tiap perguruan tinggi adanya peraturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kemudian peran konstruksi hukum mengurangi diskriminasi terhadap perempuan berhadapan dengan hukum. Majelis Umum PBB pada 17 Desember 1999 menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Internasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, LBH Semarang mendorong negara Indonesia segera mengesahkan RUU PKS
diganti judul oleh Balik RI pada 30 September 2021. Judulnya yaitu RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Terima kasih pemaparan hari ini. Kita lebih ke diskusi aja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Aisyah. Saya juga ingin berdiskusi lebih banyak lagi bersama advokat tentunya. Kak Aisyah seperti ini. Kan tadi banyak yang disinggung lebih ke umum, ke KDRT dan lain-lain. Nah, terkait kekerasan seksual yang ada di lingkup kampus sendiri nih dari Kak Aisyah, apakah banyak laporan yang masuk dari mahasiswa-mahasiswa yang merasa dirinya itu menjadi korban kepada Oke, terima kasih Kak Hakim. Sebelumnya udah saya singgung, kami di tahun ini kami banyak menerima kasus kekerasan berbasis gender online. Khususnya tadi yang saya kasih contoh itu pengalaman kami itu kasus di perguruan tinggi, keduanya sama-sama mahasiswa di universitas yang sama. Mereka tidak ada hubungan apapun, hanya teman saja. Kemudian kebanyakan mahasiswa itu ketika dia mengalami kekerasan seksual, enggak hanya mahasiswa sih, hampir semuanya remaja yang mengalami kekerasan seksual, dia akan memilih untuk menyelesaikan perkaranya secara non litigasi, enggak litigasi kayak gitu. Karena mikirnya dia itu pada takut untuk melaporkan ke jalur hukum. Baik. Itu kasus yang ditangani apakah lewat lembaga konseling atau mereka langsung datang saja secara individu melaporkan hal tersebut? Apakah ada pendampingan dari lembaga di kampus tersebut atau organisasi di kampus tersebut yang prepare terhadap kekerasan seksual mungkin? Kalau seperti di UIN Wali Songo seperti yang saya ketuai sekarang, Aniswa UIN Wali Songo. Nah, itu kan membahas terkait isu-isu gender, isu-isu kesehatan reproduksi dan kekerasan seksual juga. Terkait narkotika juga kami bahas. Dan kami juga memiliki counseling center, yaitu Aniswa Counseling Center, di mana teman-teman mahasiswa itu nanti ketika memiliki permasalahan terkait tiga kajian yang saya sebutkan tadi, mereka bisa mendapatkan layanan konseling. Nah, di situ kita memberikan layanan konseling, dan ketika problemnya itu rumit dan sudah dianggap ini tidak bisa diselesaikan secara konseling, harus ada pendamping hukum di jenjang berikutnya. Nah, itu kita larikan, kita rujukan biasanya ke LRC KJHM. Kalau enggak, kita juga bisa nih sudah melirik ke LBHP Kota Semarang. Dan kita juga beberapa kali di tahun-tahun kemarin juga melakukan webinar bersama LBHP. Nah, apakah di problem yang tadi Mbak Aisyah sampaikan itu mereka individu atau memang ada dampingan dari pihak kampus? Kebanyakan ada yang individu sih Kak. Jadi seperti hari ini kami melakukan sebagai narasumber kayak gitu. Kemudian setelah di sesi acara ada beberapa mahasiswa yang menghubungi hotline LBHP Semarang. Bisa kalian catat jika ada kalian mau melakukan konseling ke LBHP Semarang. Hotline-nya 0821 2411 7070. Atau kalian ingin lebih jauh mengenal LBHP Semarang, bisa lihat di Instagram LBHP Semarang atau blog LBHP Semarang .blogspot.com. Seperti yang dijelaskan Kak Hakim tadi, prosedur di LBHP Semarang karena kami pandemi COVID-19 ini, biasanya korban menghubungi kami dahulu untuk bertanya seperti itu, terus akan kami jadwalkan konseling kayak gitu Kak, konsultasi setelah
kita melakukan konsultasi melalui online, kemudian korban untuk datang ke kantor LBHPI Semarang dan melengkapi administrasinya seperti yang dijelaskan sebelumnya, seperti dokumen-dokumen yang melengkapi seperti KTP, terus SKTM, atau dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut. Kayak gitu, Kak. Terus pilihannya akan kami beri pilihan, kami akan diskusikan terlebih dahulu apakah kasus itu bisa didampingi LBHPI Semarang atau tidak. Semisal kasus tersebut diterima LBHPI Semarang, dia juga pasti dia memilih ini diselesaikan secara non litigasi atau litigasi. Dan berdasarkan LBHPI Semarang, kasus seperti itu, kekerasan seksual kebanyakan diselesaikan secara non litigasi, yaitu secara mediasi atau negosiasi kayak gitu, Kak. Tapi untuk mengenai kekerasan seksual terhadap anak, kami menolak dengan adanya mediasi. Baik, Kak. Dari Kak Aisyah sendiri nih, kira-kira apa ya yang melatar belakangi kok seharusnya kan kampus itu menjadi tempat belajarnya mahasiswa. Ini kan mahasiswa bukan siswa lagi, dan tempat belajar kehidupan di dalam kampus. Kenapa malah kok banyak terjadi kasus-kasus kekerasan seksual di lingkup yang harusnya menjadi sarangnya orang-orang yang memiliki pendidikan lebih dari yang lain seperti itu. Oke. Sebelumnya mengenai kampus, kenapa kekerasan seksual itu lebih ke baik pelakunya itu terduga pelakunya dosen atau mahasiswa sendiri, itu kebanyakan itu tertutup, Kak, berdasarkan pengalaman di LBHPI Semarang. Nah, mungkin kebijakan kampus itu kurang tegas menindaki pelaku kekerasan seksual tersebut, dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, itu bisa sebagai SK juga rektor untuk mengeluarkan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, karena kan selama ini ada beberapa kampus yang belum menerapkan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi kayak gitu, Kak. Makanya kenapa pihak kampus itu belum tegas, karena dia belum mempunyai aturan hukumnya. Seperti itu. Nah, kalau melihat fenomena yang terjadi, mungkin indikasi terjadinya kekerasan seksual ini antara teman dan teman atau mahasiswa dan dosennya itu biasanya kan, misal ada dosen ini yang memang menjadi mohon maaf, dia salah satu pelaku kejahatan seksual, kan adanya intimidasi antara dosen dan mahasiswa. Misal kok nggak nuruti mahasiswanya mau bimbingan atau apa, kok kamu harus seperti ini dulu ketika nilai kamu mau tak turunkan. Nah, itu kan menjadi salah satu yang harus diluruskan lagi. Jangan tidak hanya dari mahasiswanya sendiri atau korbannya yang sendiri yang kita atasi, tetapi kita harus melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual. Nah, apa yang bisa kita lakukan, Kak, untuk mencegah kekerasan seksual ini tambah banyak lagi? Jangan sampai perguruan tinggi yang harusnya menjadi pembelajaran akademik yang lebih luas malah menjadi sarang bagi predator kekerasan seksual. Nah, mungkin tanggapan dari Mbak Aisyah sendiri. Oke, kalau menurut saya dipastikan dulu nih, Kak, kampusnya udah mempunyai peraturan belum mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kayak gitu. Jika belum, pihak kampus didorong untuk melakukan adanya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, karena Permendikbudristek itu sudah mengeluarkan
Undang-Undang itu nomor 30 tahun 2021 kayak gitu, Kak. Baik. Ya, kalau setahu saya mungkin ini menjadi sosialisasi juga untuk teman-teman yang lain. UIN Wali Songo itu sudah mengeluarkan pada tahun 2020 kemarin SK Rektor terkait pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus UIN Wali Songo Semarang. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman ini belum membaca SK tersebut dan memahami lebih lanjut, bisa saya share nanti di akhir acara. Filenya di laptop saya. Nah, terima kasih Kak Aisyah. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini nih sudah menyiapkan pertanyaan atau ya opini-opini terkait kekerasan seksual bisa disampaikan di dalam forum, karena ini forum diskusi, kita terbuka saja, bukan seperti itu Kak Aisyah? Iya. Mungkin dari koordinator kelompok KKN nih, apa yang bisa disampaikan terkait kekerasan seksual menurut jenengan? Halo Kak Siti Nuriyah. Saya mencoba dialog di sini. Bentar Mas. Ribun Mas. Saya bukan koordinator Mas. Yang menghubungi saya kira koordinator. Koordinator. Ribun Mas tadi pertanyaannya. Iya. Bisa menyampaikan terkait kekerasan seksual yang ada di kampus. Kan kita semua UIN Wali Songo nih. Coba terkait UIN Wali Songo. Kekerasan seksualnya seperti apa? Apakah clear atau tidak? Mungkin pengalaman bisa diutarakan di sini. Mungkin ini share pengalaman aja ya, karena banyak sekali teman-teman itu tuh yang bimbingan gitu kan, terjadi kekerasan seksual dengan dosen pembimbingnya. Bukan hanya di sini sih, di universitas yang lebih tinggi juga ada. Hanya saja mereka itu tahu itu adalah suatu perbuatan kekerasan seksual atau pelecehan, mungkin bisa kayak gitu ya. Dia punya rasa takut gitu, gimana caranya supaya saya tuh misalkan dia sebagai korban terlindungi gitu, karena dia pembimbing jadi kan takut nanti malah dipersulit dan sebagainya, kadang ada ancaman atau apa dan sebagainya gitu. Nah di situ kan berarti di ini lagi ya, kayak bagaimana sikap kitanya, sikap si anak pembimbingnya itu, apakah emang benar-benar dia pengen berani bersuara atau hanya memendam, ya udah saya pengen bimbingan, jadi menyangkutnya ke bimbingan saja gitu. Tapi kalau misalkan dia punya hak untuk merdeka dari kekerasan seksual, dia seharusnya kayak minta channel, misalkan contoh konsultasi ke LBH Apika atau ke Aniswa yang Mas Hakim naungi, mungkin bisa bercerita di situ. Setelah itu mungkin kalau misalkan sudah parah, itu bisa bekerja sama juga kembali ke bisanya ke kaprodinya ya. Nah, minta ganti pembimbing dan sebagainya. Tapi di sisi lain kampus itu kan tidak hanya tentang antara mahasiswa dengan pembimbing, ada juga yang mahasiswa pengajar dengan bukan bimbingan kayak anak-anak yang lainnya seperti itu. Jadi kesulitan yang utama dari korban kekerasan seksual di perguruan tinggi itu tidak mempunyai tapi kurang rasa percaya diri untuk menyuarakan kebebasan dari kekerasan seksual tersebut. Nah, dari Aniswa juga saya merasa terpanggil lagi nih tentang kekerasan seksual, karena dulu juga saya pernah belajar di LBH Apik ya sama Mbak Aisyah dan kawan-kawan mengenai kekerasan seksual. Jadi punya keinginan untuk memberantas dan membersihkan kekerasan seksual di dunia pendidikan. Apalagi pendidikan ini kan sangat penting dan sangat inti dari pembangunan negara kan. Kalau misalkan pemudanya berpendidikan dan mempunyai karakter yang kuat dan terhindar dari segala kekerasan dan sebagainya, dari tindakan pidana, maka negara kita pun akan terus berkembang dan sebagainya seperti itu. Nah, dari Aniswa mungkin nanti kita bisa bekerja sama gimana untuk tentang pembasmian kekerasan seksual ini dan kawan-kawan seperti itu. Ya, terima kasih Kak Siti. Iya, memang di Songo sendiri itu sudah banyak organisasi di intra maupun ekstra, dan di UIN sendiri
di LP2M itu ada yang namanya PSGA. Jika teman-teman tahu, PSGA Pusat Studi Gender dan Anak itu juga terhadap gender equality yang ada di UIN Wali Songo Semarang. Nah, kemarin sudah beberapa kali Aniswa melakukan sekolah gender bersama PSGA. Nah, itu hasilnya ketika kami menanyakan, Pak, Bu, apakah di PSGA sendiri memberikan advokasi nih ketika ada teman-teman mahasiswa yang mau melapor atau meminta bantuan penyelesaian terhadap kekerasan yang dialaminya. Nah, itu juga beliau menanggapi bisa nih ke PSGA atau ke organisasi-organisasi yang sekiranya memiliki concern terhadap kekerasan seksual. Nah, untuk kenapa dari LBH aktif memilih jika membahas terkait kekerasan yang terjadi, kenapa dengan cara litigasi ada kekerasan seksual sendiri? mungkin Mbak Aisyah menanggapi apa yang disampaikan Mbak Nuriyah tadi, monggo. Maaf Kak, tadi pertanyaannya apa ya? Bukan pertanyaan Kak Aisyah, tapi sedikit opini disampaikan Kak Nuriyah. Siti Naria, Iya. Siti Naria. Oke, saya setuju dengan yang disampaikan dengan Siti Naria. Kenapa? Korban kekerasan seksual itu dia harus berani stand up. Jika dia tidak berani stand up, maka dia tidak ada yang akan membantu dia. Karena kan di sekelilingnya itu belum tentu tahu kalau dia mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Bisa saya sampaikan ke Mbak Aisyah. Yang pertama dari user 116. Izin bertanya, narasumber, maaf belum bisa on cam. Keluarnya Permendikbudristek tentang PPKS ini menimbulkan berbagai pro kontra. Lalu bagaimana tanggapannya mengenai beberapa pihak yang menolak Permendikbud tersebut dengan berbagai alasan seperti melegalkan zina dan lain-lain? Nah, itu pertanyaan pertama. Mungkin bisa ditanggapi oleh Kak Aisyah, dipersilakan. Oke, memang betul peraturan Permendikbudristek tidak hanya itu sih, seperti RUU PKS pun itu pasti adanya pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju mengenai pencegahan penanganan kekerasan seksual. Maka dengan semua itu karena ini di tingkat perguruan tinggi, kembali lagi kepada perguruan tinggi. Jika dia sudah mempunyai SK penanganan kekerasan seksual, pencegahan kekerasan seksual yang seperti yang disampaikan Kak Hakim, kayak gitu, itu bisa dilampirkan juga Permendikbudristek tersebut. Seperti itu, Kak. Oke. Jadi itu tanggapan dari Kak Aisyah. Untuk yang bersangkutan ini username-nya kurang menunjukkan identitas. K116. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin bisa ditanggapi kembali apa yang menjadi jawaban dari Kak Aisyah. Atau cukup? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Kemudian ada lagi nih, Kak Aisyah, ya, dari Anissa. Ya, saya Anissa, apakah anak yang menyaksikan kekerasan seksual bisa dikategorikan sebagai korban dan mendapatkan hak seperti yang dijelaskan dalam pemaparan materi yang tadi? Nah, jadi ini kasusnya ada nih kekerasan seksual yang terjadi. Kemudian ada anak di bawah umur yang menyaksikan hal tersebut, kan ini menjadi satu trauma bagi yang bersangkutan. Apakah ini bisa dikategorikan menjadi salah satu kekerasan seksual bagi si anak tersebut? Iya, Kak. Terima kasih pertanyaannya dari Kak Anissa. Iya, dia merupakan korban, Kak. Karena dia melihat kejadian kekerasan seksual tersebut. Dan itu seperti yang dikatakan sama Kak Hakim, itu bisa menjadi trauma. Jadi kan psikisnya dia terkena, psikisnya dia itu terkena kayak gitu. Jadi solusinya, kalau apalagi anak
anak korban kekerasan seksual terhadap anak tersebut, contoh ya, misal orang tuanya mengalami KDRT atau ada kakaknya mengalami kekerasan seksual dan waktu itu dia melihat di rumah, ya itu bisa nanti dia jika tidak menangannya terlambat, maka dia akan meniru adegan tersebut kayak gitu Kak. Itu berdasarkan pengalaman kami dan kami juga pernah mengalami korban kekerasan seksual usia 3 tahun, pelaku ayah kandung sendiri yang saat ini udah diputus di PN Demak, itu korban sampai sekarang masih trauma. Dan itu prosesnya untuk penyembuhan itu sangat lama sekali. Berarti imbas terbesar yang kerugian yang terbesar itu trauma sampai besar nanti seperti itu. Nah, Iya. Apakah bisa mendapatkan layanan dari LBH Apik sendiri ketika ada kekerasan yang versinya dia hanya melihat kemudian memiliki trauma? Bisa Kak, datang langsung atau menghubungi hotline LBH Apik Semarang itu, nanti keinginannya dia apa nih? Misal dia mengalami psikologisnya, nanti kita akan rujukan ke biasanya kami kerjasama dengan RSJD rumah sakit jiwa itu Kak. Baik, berarti penanganan konseling seperti itu Kak? Iya. Kita langsung rujuk ke rumah sakit juga Kak. Selain konseling juga, nanti dia akan mendapatkan TP atau nanti lanjutnya itu kan dari sakitnya. Hasil psikologisnya itu seperti apa? Baik, terima kasih. Kemudian ada lagi ini Kak, mungkin sebentar Kak Anissa, apakah sudah terjawab atau mungkin ada tambahan yang yang ingin disampaikan Kak Anissa? Silakan. Kita diskusi saja di sini. Sudah, terima kasih. Ya, sama Kak Anissa. Selanjutnya ada pertanyaan masuk dari Mbak Nurul Komariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Isa, saya Nurul Komariah izin bertanya. Kenapa dari LBH Apik memilih penyelesaian kasus kekerasan seksual diselesaikan secara non-litigasi? Kenapa tidak secara litigasi? Padahal kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang sangat merenggut jiwa atau kehormatan perempuan. Sebenarnya tidak hanya perempuan, laki-laki pun bisa menjadi kekerasan seksual, bukan seperti itu, Kak Aisyah? Ya silakan. Hakim, korban kekerasan seksual itu tidak hanya perempuan aja, laki-laki itu juga bisa menjadi korban kekerasan seksual. Namun saat ini yang sering atau banyak mengalami korban kekerasan seksual itu perempuan, ya kan? Terus berdasarkan pertanyaan kakak tadi, sebelumnya sudah saya singgung, LBH Apik Semarang atau lembaga manapun itu sebagai jembatan aja, semua keputusan itu kan ada kembali kepada korban. Kami hanya menjelaskan kalau misal non litigasi konsekuensinya seperti ini, litigasi konsekuensinya seperti ini. Kebanyakan berdasarkan pengalaman LBH Apik Semarang, kami sudah menyarankan ke litigasi untuk melaporkan ke jalur hukum. Namun korban sendiri itu tidak mau melaporkan karena dengan alasan mentalnya belum siap, terus alat bukti belum siap, terus kasihan sama terduga pelaku kalau nanti dia di penjara dan lain sebagainya. Seperti itu sih Kak, berdasarkan pengalaman kami. Baik. Mungkin Mbak Nurul ya, Mbak Nurul bisa open mic karena kayaknya saya lihat tadi di sini ada Mbak Nurul. Monggo ditanggapi, kita diskusi. Halo, dan kita berdasarkan pengalaman di LBH Apik Semarang sendiri, kami kan sering nih menangani korban kekerasan seksual ditindaklanjutin di litigasi. Kami sering banget, namun memang proses di kepolisian itu
sangat lama dan butuh waktu yang sangat lama. Kami melaporkan kejadian kekerasan seksual itu di tahun 2020 sampai sekarang itu juga belum selesai kayak gitu, Kak. Terus kami juga pernah melakukan pendampingan juga korban kekerasan seksual, terduga pelaku itu DPO selama 4 tahun itu baru ditangkap. Itu sudah selesai, itu juga kami pernah. Kami sering banget melakukan pendampingan kekerasan seksual. Namun semua kembali mau diselesaikan secara non litigasi atau litigasi itu semua kembali kepada mitra kami kayak gitu. Baik, terima kasih. Jadi ada apa ya, kelambatan kinerja dari pihak yang berwenang mungkin seperti itu, atau memang sulit terungkapnya kasus-kasus seperti ini dari tanggapan Mbak Aisyah? Kalau selama ini sih pasti polisi bilangnya kurangnya alat bukti dan lain sebagainya kayak gitu sih, Kak. Berarti kekurangan apa ya? Kekurangan landasan hukum juga mungkin, atau memang dari peraturan Karena yang bisa diungkap yang ini tidak bisa diungkap, mungkin seperti itu atau gimana? Kembali ke penyidiknya, Kak. Baik. Mungkin izin menanggapi Mbak Aisyah. Lalu bagaimana dari kasus yang pernah dihadapi oleh LBH Apik, bagaimana pemenuhan hak-hak ke korbannya tersebut, Mbak? Terima kasih Kak Nurul, bagus sekali pertanyaannya. Sebelumnya juga udah kami singgung, hak-haknya kami itu kami ajukan seperti hak restitusi. Kami memang lagi bersosialisasi mengenai hak restitusi itu. Hak restitusi itu bisa diajukan dari tahap tingkat penyelidikan, kayak gitu, Kak. Dan itu nanti kami akan kerjasama dengan pihak LPSK. Yang sebelumnya di materi sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Mungkin seperti itu, Mbak Nurul. Baik, terima kasih Mbak Aisyah penjelasannya. Oke, terima kasih Kak. Sama. Nah, ini selanjutnya saya tertarik untuk membahas proses pelaporan dari korban terhadap lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan atau memiliki konsen terhadap kekerasan seksual. Nah, adanya ketakutan atau adanya indikasi kok memang nanti ketika dilaporkan saya akan ada intimidasi dari beberapa pihak. Nah, itu apa yang bisa kita lakukan sebagai teman? Mungkin kita lebih dasar lagi, Mbak. Kita sebagai teman sesama teman nih, ketika ada teman bercerita seperti itu. Nah, apa yang bisa hal konkret yang bisa kita lakukan untuk memang biar teman kita aman ketika mereka bercerita kepada kita. Jangan sampai kok kita sebagai teman kita ada mengalami kekerasan seksual, malah melihat hanya terpuruknya saja, kita tidak bisa membantu apa yang membuat teman kita ini lebih baik lagi. Mungkin dari Mbak Aisyah bisa mengedukasi kita semua yang ada di sini untuk menjadi teman yang baik nih ketika menghadapi kekerasan seksual yang ada di lingkungan sekitar kita. Mungkin dari di unmute. Oh iya, maaf Kak. Terima kasih. Jika kita melihat teman kita mengalami kekerasan seksual atau dia menjadi korban kekerasan seksual, kita bisa arahin nih Kak. Seperti jika kalian mengenal lembaga yang lain, misal LBH Semarang atau RSKJ HAM atau lembaga lain lah yang menangani tentang perempuan dan anak, kayak gitu, dia bisa diarahin untuk melakukan konsultasi datang ke kantor tersebut. Terus dia harus menyiapkan semua bukti-bukti itu dan dikasih kekuatan. Jangan kebanyakan masih
Karena masyarakat kita kan masih tabu nih, di mana dia korban malah dia malah dipojokkan seperti dia sebagai terduga pelaku kayak gitu. Dia harus dikasih support, dikasih semangat bahwa kita semua mendukung kamu kayak gitu. Kasih semangat untuk dia melakukan pengaduan tersebut ke lembaga yang menangani kasus tersebut, baik ke kepolisian atau ke lembaga LSIKJ HAM atau LBHP atau NGO yang lainnya kayak gitu, Kak. Terus selain itu dia harus mempersiapkan bukti-buktinya tersebut, seperti bukti screenshot ada nih, misal dia mengalami pelecehan seksual atau melalui kekerasan berbasis gender online itu, kayak gitu bisa itu di screenshot atau video atau foto dia ketika hubungannya sebagai statusnya pacaran kayak gitu, dia telah melakukan hubungan kayak gitu dan dipaksa oleh terduga pelaku dan secara tidak terduga pelaku itu sengaja untuk merekam dan tidak izin kepada korban, kemudian dia menyimpan sendiri, kemudian di-share ke teman atau dibuatkan ke link, itu disimpan link tersebut. Itu bisa sebagai alat bukti juga. Kalau ingin link tersebut dihapus, nanti kami bisa kerjasama dengan SafeNet. Kayak gitu, Kak. Karena kan, tapi kalau SafeNet itu menghapus link tersebut harus dilampirin dengan adanya bukti laporan kepolisian kayak gitu. Atau dia bisa melakukan, kalau dia mengalami korban kekerasan seksual, dia bisa menghubungi layanan beli pot bunga www.carilayan.com atau belipotbunga.com. Itu nanti lengkap, Kak, dia mau melakukan kemana kayak gitu. Misal dia asal kotanya di mana kayak gitu, itu lengkap semua, menulis kronologi singkat kayak gitu. Bisa melakukan layanan tersebut di situ kayak gitu, Kak. Baik. Jadi memang ada layanan yang ini nih biar teman-teman tahu, memang ada layanan yang bisa mendampingi teman-teman ketika terjadi kekerasan seksual. Nah, jadi kita ini juga harus tahu nih teman-teman, adanya layanan-layanan seperti ini, ada LPHP, ada Aniswa, Aniswa Counseling Center, kemudian ada LRC KJHM, ada lembaga ini, ada lembaga ini. Biar apa? Biar ketika kita menghadapi, naudzubillah kita menghadapi problem seperti itu, kan ini kekerasan seksual itu dapat dialami siapapun, kapanpun, dan dimanapun, Mbak. Kita sendiri mungkin menjadi incaran seseorang atau siapalah, naudzubillah. Nah, seperti itu kita harus tahu hal-hal yang seperti ini. Dan ketika itu terjadi, kita bisa langsung mengambil tindakan. Entah itu teman kita atau kita sendiri, seperti itu. Dan dimulai dari keberanian melaporkan tindakan tersebut. Intinya itu. Intinya berani melaporkan tindakan tersebut. Ketika memang semuanya terjadi dan tidak ada keberanian untuk melapor, ya sudah akan terbungkam selamanya. Nah, dari inti ada juga tambahan juga, Kak, ada temannya yang respect banget, dia melakukan pelaporan tersebut ke kantor kami, namun korban itu tidak berani stand up. Itu kan kita nggak berani nih untuk melakukan penanganannya karena korban sendiri itu tidak berani untuk melakukan pelaporan kayak gitu. Bahkan perlu adanya penguatan nih. Memang nggak apa-apa, kalau ayo laporkan saja. Memang nanti ada perlindungan hukum yang seperti ini. Nah, nanti kamu juga jadi aman seperti itu. Kan orang-orang ketika tidak berani melapor karena tidak tahu apa yang bisa saya dapatkan nantinya, bukan seperti itu, Kak Aisyah. Ketika dia memilih diam, dia tidak bercerita, mungkin ke teman pun dia tidak berani berbicara karena dia takut nanti wah saya dikecam jadi melebih-lebihkan, mungkin seperti itu. Cerita mungkin ada lah, mungkin kan seperti itu. Mosok dosen itu memberikan ini itu ke kamu, melakukan ini ke kamu. Nah, kan ini yang menjadi alasan mereka tidak ingin bercerita. Dan mungkin dari teman-teman yang lain nih, ada yang ingin ditanyakan lebih lagi terkait kekerasan seksual di tingkat kampus. Izin bertanya ya, Kak ya.
Kalau unsur suka sama suka itu bisa disebut kekerasan seksual apa enggak, Kak? Mungkin itu, Kak. Unsur, terima kasih ya Kak Alkiswa 19. Ya, pertanyaannya unsur suka sama suka itu dilihat dulu nih Kak. Ada misal dia memang suka sama suka, tapi ada unsurnya pemaksaan enggak kayak gitu. Kalau ada unsurnya pemaksaan, artinya itu sudah merupakan tindak pidana kekerasan seksual, kayak gitu Kak. Bagaimana cara membedakan kekerasan itu mau Kak, unsur kekerasan sama tidak, Kak? Oh, jadi gini, misal nih, ya kan, dia memaksa untuk melakukan mengirim foto tanpa busana ceweknya kayak gitu, atau pasangannya, itu dia memaksa untuk melakukan, terus dia memaksa, ayo toh, jadi enak loh, dan dia menjanjikan juga. Nah, itu udah masuk ke unsur tindak pidana kayak gitu, Kak. Dan dibarengi dengan adanya pelaporan tersebut ke lembaga-lembaga terkait. Nah, itu bisa menjadi tindak kekerasan seksual dan bisa ditindaklanjuti hukum tentunya. Mungkin seperti itu, Kak. Iya. Oh, alah, siap, Kak. Itu berarti kalau di bawah umur atau sudah di atas umur, Kak? Yang bisa dipidana. Kalau di bawah umur itu menggunakan undang-undang perlindungan anak, Kak. Kalau di bawah umur kayak gitu. Nggak mungkin maksud dari Kak siapa tadi yang tanya itu Kak Kiswah. Nah, itu pelakunya, Kak. Pelakunya ketika masih di bawah 17 tahun mungkin, naudzubillah, kok ada pelaku di bawah umur. Nah, itu tindakan dari lembaga hukum seperti apa? Iya, Kak, itu menggunakan undang-undang perlindungan anak. Jadi tindak lanjut ke depannya untuk sang pelaku. Jalur hukum itu kan pasti nanti akan pihak kepolisian yang akan memberikan dia melanggar pasal apa kayak gitu, Kak. Berarti tidak non litigasi ya, Kak ya, tapi litigasi. Litigasi, Kak, ke jalur hukum itu litigasi. Kalau diselesaikan secara kekeluargaan itu artinya non litigasi. Jadi itu bisa diselesaikan secara mediasi atau negosiasi kesepakatan kedua belah pihak. Namun kalau di LBH Semarang sendiri untuk korban kekerasan seksual terhadap anak, kami menolak dengan adanya mediasi. Kenapa, Kak? Kenapa menolak adanya mediasi untuk kekerasan untuk anak? Kita karena anak itu kan jangkanya panjang ya, Kak, dan dia traumanya itu sampai kapanpun itu tidak bisa hilang. Makanya kenapa dia harus diberi pelaku itu harus diberi efek jera. Berarti langsung masuk ke litigasi. Iya. Ya mungkin seperti itu, Kak Kiswah. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Sudah, Kak, cukup. Baik, terima kasih. Silahkan untuk membuka mikrofon dan izin untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaan. Banyak sekali nih dari teman-teman KKN. Selamat siang, Mbak Isya. Mohon izin bertanya. Untuk kasus kekerasan seksual di ranah perguruan tinggi, misal in case-nya sama-sama mahasiswa, misal mereka terlibat sebuah hubungan romantis, pacaran lah katakanlah. Dan akhirnya mereka sama-sama punya konsen untuk melakukan hubungan seksual tersebut dalam jangka waktu yang enggak sekali dua kali seperti itu. Tapi ketika misal salah satu pihak itu merasa hubungan itu sudah agak toksik atau bikin gak nyaman, akhirnya katakanlah si ceweknya minta putus dan cowoknya itu playing victim, mengatakan bahwa akan ada ancaman gitu, misal untuk menyebarkan video atau foto ketika mereka sedang berhubungan intim.
Nah, untuk kasus ini gimana ya Mbak? Soalnya di awal kan memang keduanya sama-sama ada konsen untuk melakukan hubungan itu, tapi di akhir ketika memutuskan untuk berpisah, si pihak cowoknya playing victim akan menyebarkan itu. Apakah nanti pemenuhan hak korban akan tetap dipenuhi atau tetap ada tudingan karena sama-sama punya konsen? Terima kasih. Terima kasih Kak Krosita atas pertanyaannya. Itu sudah masuk ke tindak pidana, Kak. Entah ada unsur suka sama suka, tapi itu kan ada unsur untuk pemaksaan. Kayak seperti dia menyebar foto pengancaman juga, nggak hanya pemaksaan, tapi dia melakukan ancaman juga. Makanya itu masuk ke unsur tindak pidana. Baik, berarti tetap mendapatkan layanan hukum seperti itu. Tetap, Kak. Seperti itu Kak Rosita. Kak Nabil. Terima kasih Mbak Aisyah. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa resen atau langsung membuka mic, izin menyampaikan pendapat. Saya izin bertanya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pablo Eko Siswanto. Jadi, misalkan ini ada kekerasan seksual, tapi kekerasannya berupa verbal. Apakah kekerasan tersebut itu termasuk dalam pelanggaran apa namanya? Ada undang-undangnya apa tidak, dan itu bisa dikasuskan atau tidak? Terima kasih. Terima kasih Mas Pablo. Pertanyaan dari Mas Pablo bisa langsung ditanggapi. Terima kasih Mas Pablo untuk pertanyaannya. Memang saat ini kami belum ada undang-undang khusus mengenai kekerasan seksual itu. Makanya kami untuk segera mengesahkan RUU PKS tersebut atau sekarang juga menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Gitu, Kak. Terus untuk menangani kekerasan seksual yang berupa verbal itu bagaimana, Kak Aisyah? Sebentar, mungkin sedang ada. Ya, untuk menangani kekerasan yang verbal, untuk itu gimana, Mbak Aisyah? Iya, gimana, Kak? Kan halo? Cek. Gini, kalau untuk menangani kekerasan seksual yang berupa verbal, itu apakah bisa langsung dilaporkan atau mungkin ada semacam keringanan mungkin? Oh, ini dikasih alasan-alasan gitu loh. Enggak, ini hanya verbal, kan nggak masalah gitu. Itu bisa diarahkan ke jenjang hukum apa enggak ya, Kak Aisyah? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak pertanyaannya. Itu terduga pelakunya itu anak atau dewasa? Konteksnya mahasiswa. Oh, konteksnya mahasiswa berarti dewasa. Itu bisa kita mempelajari ke Kitab Undang Hukum Pidana itu, Kak. Dan itu unsurnya bisa dibuktikan, bukti-buktinya kalau mau melaporkan ke kepolisian, di tingkat kepolisian. Atau bisa dilakukan secara mediasi dengan teguran, kayak gitu, Kak. Semua kembali ke para pihaknya. Ada lagi, Kak? Oke, baik. Terima kasih, Kak Aisyah. Ya. Baik, terima kasih Kak Pablo. Nah, mungkin kita lebih fokus lagi ke pembahasan tentang adanya kekerasan di dalam kampus. Kak. Nah, perlu adanya organisasi, ini saya ingin menyinggung terkait organisasi saya, organisasi Aniswa, dan beberapa organisasi yang ada di kampus Wali Songo. Di kampus, di fakultas-fakultas, sudah ada beberapa organisasi yang memilih concern terhadap gender dan kekerasan seksual.
di Syariah ada Kosia, dan di UIN Wali Songo juga ada namanya Aniswa yang tingkatnya tingkatnya universitas. Nah, dan adanya layanan konseling Aniswa Counseling Center itu teman-teman bisa menghubungi langsung ke kontak person dan kemudian mendaftar ke admin untuk mendapatkan jadwal layanan konseling. Nah, di situ nanti adanya layanan konseling dari Aniswa, kemudian jika permasalahannya ini rumit dan memang tidak bisa diselesaikan secara pendampingan konseling, akan diarahkan ke lembaga-lembaga yang bisa menangani lebih lanjut. Nah, tapi ini Kak, ini sedikit juga yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Selama Aniswa membuka layanan konseling sudah beberapa tahun, hingga tahun sekarang 2021 ini di akhir tahun, banyak yang meminta layanan konseling. Tetapi, nah ini saya juga menerka-nerka nih, ini apa permasalahannya. Tetapi sedikit sekali dalam sesi konseling itu yang mereka melaporkan tentang kekerasan seksual. Adanya malah percintaan mereka, pertemanan mereka, mungkin tentang pelajaran mereka seperti itu di kampus. Nah, hanya satu yang kita temukan ketika dia itu memiliki permasalahan dengan pacarnya dan dia tidak tahu kalau pacarnya itu sudah memiliki istri. Nah, dari situ dia mendapatkan ancaman-ancaman terus-menerus, dan ini sepertinya tidak bisa diselesaikan menggunakan konseling, dan kita larikan ke LRC KJHM. Nah, dari Kak Aisyah sendiri nih, melihat yang ada di UIN Wali Songo Semarang, kan sudah saya sampaikan tadi, banyak sekali yang meminta layanan konseling, tetapi tidak banyak yang problemnya itu terkait kekerasan seksual. Apakah memang clear nih di UIN Wali Songo? Padahal di UIN Wali Songo juga sudah mengeluarkan SK Rektor bahwasanya penanganan kekerasan seksual sudah ada nih dasarnya dari Rektor. Nah, apakah memang teman-teman dari mahasiswa tidak berani melaporkan, atau memang tidak ada permasalahan kekerasan seksual? Mungkin Mbak Aisyah bisa menanggapi. Kalau menurut saya, pasti di tiap kampus itu ada permasalahan dia mengalami kekerasan seksual, Kak. Namun korban sendiri itu tidak berani untuk stand up, untuk bicara. Dia takut kalau dia mengalami intimidasi atau yang lain. Intimidasi, ya baik dari temannya atau keluarganya atau pihak kampus sendiri. Terus ada yang saya tanyakan juga ke Kak Hakim, karena ini sifatnya diskusi juga. Tadi kan sudah dijelaskan ke Kak Hakim mengenai pelayanan yang ada di Uniswa, ya Kak? Aniswa, Kak. Aniswa, ya. Itu selama ini kalau selain konseling, apa yang dilakukan Aniswa ketika mendapatkan korban? Nah, selama ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, hanya satu Kak yang melaporkan terkait kekerasan seksual. Kalau yang lain itu problemnya tentang percintaan saja, tentang mereka susah kuliah itu seperti ini, atau pertemanan seperti itu. Nah, ada yang satu yang tidak bisa kita selesaikan, kemudian kita panjangkan lagi, kita lemparkan permasalahan ke LRC KJHM yang di Semarang. Mungkin dari LBHAP kita juga bisa nih nanti ketika mendapatkan problem seperti apapun masalahnya yang memang itu rumit dan tidak bisa diselesaikan secara konseling, alihkan ke permasalahan. Kita tetap mendampingi sampai akhir permasalahan ini, bagaimana ujungnya nanti. Dari Aniswa juga tetap mengikuti perkembangan permasalahan tersebut. Iya, pernah nggak melibatkan pusat bantuan hukum di UIN-nya sendiri, Kak? Di kampus? Iya, di kampus. Belum. Permasalahan yang kemarin pun kita tidak sampaikan secara terbuka. Memang ada ini. Hanya kita menyampaikan nih ada satu problem, Pak, Bu, tidak bisa diselesaikan tingkat
UKM untuk mendampingi layanan konseling, tapi kita lempar ke lembaga lebih lanjut. Nah, tapi kampus itu lebih seperti ini, Mbak. Gimana ya? Saya sampaikan. Instansi itu lebih agak gini ya. Mereka itu menjaga image kampusnya, Mbak. Ketika ada problem, kemudian dia tidak mau secara terang-terangan dosen ini yang melakukan. Nanti kan jatuhnya image kampus itu sendiri yang akan apalagi media pers sekarang. Media pers di UIN Walusongo sangat kritik sekali terhadap hal-hal seperti ini. Apalagi dari media pers yang lain. Itu kurang tas menurut saya sendiri loh, Mbak, ini yang ada di UKM yang ada di tingkat kampus yang memang kita concern di bidang gender, kesehatan reproduksi, dan penanganan terhadap penyalahgunaan narkoba seperti itu. Memang sudah ada SOP yang diterbitkan, tetapi SOP untuk mengatasi itu belum sejelas orang, oh kita harus seperti ini langsung kita laksanakan. Oh kita ini harus untuk sampaikan ke kamu. Seperti itu, Kak Aisyah. Halo. Iya Kak, berarti hanya tugas kami juga biar seperti yang dikatakan Sinar untuk memberantas pelaku kejahatan, pelaku kekerasan seksual, berarti nggak hanya NGO tapi UKM yang ada di universitas itu harus lebih bersosialisasi mengenai kekerasan seksual tersebut, Kak. Itu. Dan selain itu juga bisa bersosialisasi mengenai sudah adanya Permendikbudristek kayak gitu, Kak, ke rektor-rektornya kayak gitu. Suaranya tidak. Halo, Kak Hakim, suaranya tidak ada. Maaf. Ya, salah satunya seperti ini, Kak. Ketika ada program KKN dari Pak Rizza sendiri di LP2M kita, itu kan meminta adanya program KKN yang membahas terkait gender. Nah, ini salah satu langkah konkret untuk menyuarakan gender equality terutama, kemudian kekerasan seksual bisa tertekan permasalahannya, kemudian kita bisa memberantas itu, menyadarkan orang-orang yang memang memiliki pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran jahat seperti itu untuk melakukan kekerasan seksual. Kan orang itu memang sebenarnya itu sudah tahu, tetapi ketika tidak diingatkan, itu kan tetap mereka akan melakukan kejahatan itu. Dia juga tahu itu sebuah kejahatan, tetapi tidak tetap dilaksanakan karena ya dia hanya sekedar tahu, tidak ingat akan bahayanya, ingat ini resikonya seperti apa, seperti itu. Mungkin tanggapan dari Kak Aisyah, untuk selebihnya mungkin kita bisa tutup. Iya Kak Hakim, kita lebih ke sosialisasi mengenai untuk segera, selain untuk segera disahkan RUU PPKS itu bisa sosialisasi juga ke kampus-kampusnya, UKM-UKM-nya kakak di Aniswa tersebut untuk Halo Kak Aisyah. Mencegah adanya kekerasan seksual, gitu Kak. Dan korban harus berani untuk bersuara dan speak up. Baik, terima kasih. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin disampaikan lebih lanjut terkait mungkin pertanyaan atau opini apa yang ingin disampaikan untuk menambah diskusi kita pada siang hari ini. Izin bertanya ya Kak ya, RUU PKS itu kelebihan dan kekurangannya apa ya Kak?
Terus sama lagi mau bertanya Kak, kalau nikah siri itu ya Kak ya ada unsur kekerasan, itu solusinya gimana Kak? Baik, terima kasih Mas Iswa. Iya, gini Mbak, kan RUU PKS itu memang sudah direncanakan, kemudian pas ungkap banyak teman-teman yang memang ada kelompok yang menentang, kemudian ada kelompok yang memang harus secepatnya disahkan. Nah itu apa sih yang membuat mereka itu menentang? Mungkin seperti itu yang dimaksud Kak Agus. Monggo Kak Aisyah. Halo, gimana Kak tadi Kak? Ya kan ada nih RUU PKS. Nah, kenapa banyak orang-orang yang menentang RUU PKS itu dan banyak juga yang ingin segera mengesahkan. Nah, apa sih yang menjadi plus minus dari RUU PKS tersebut? Nah, mungkin dari Kak Siswa sendiri nanti juga bisa ditambah bacaan untuk RUU. Tapi sebelumnya bisa dijawab Kak Aisyah. Bentar Kak. Oke, mengenai RUU PKS sebelumnya itu kan ada 9 bentuk tindak kekerasan seksual ya Kak. Terus kemudian karena adanya pro dan kontra sehingga ada beberapa tindak kekerasan seksual itu dihapuskan menjadi 4 bentuk tindak pidana kekerasan seksual seperti perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual kayak gitu Kak. Baik, mungkin cukup dari Kak Aisyah atau ada tambahan? Jadi kan di Komnas Perempuan itu kan sebelumnya untuk mengacu RPKS itu kan ada 15 bentuk kekerasan seksual ya Kak. Tindak pidana seperti perkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, permasalahan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, penyiksaan seksual, penghubungan tidak manusiawi dan permasalahan seksual, praktik tradisi dan seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, misalnya sunat perempuan. Kemudian ada kontrol seksual dan sebelumnya itu kemudian karena RUU PKS ini kan udah lama banget, kemudian ada pro kontra di dalam di balik tersebut ada 9 tidak pidana, kemudian sekarang udah namanya sudah diganti menjadi RUU tindak pidana seksual dan ada 4 bentuk kekerasan seksual, 4 tidak pidana. Baik. Itu Kiswa yang disampaikan Kak Aisyah. Oke Kak, cukup Kak. Sudah paham. Mungkin adanya yang menentang itu anggapannya kok RUU PKS ini sedikit mengesampingkan kepentingan agama untuk membela isu-isu kekerasan seksual seperti kemarin yang dibahas dalam Mata Najwa, yang di situ ada Kak Cinta Laura dan kemarin Kak Gambal Albinsi tentang RUU PKS ini. Mungkin dari teman-teman bisa menonton lebih lanjut dan menyimak apa yang dibahas di dalam program Mata Najwa yang kemarin ditayangkan. Nah, itu sangat lengkap sekali, saya ikut menyimak. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin menambahkan atau kita cukupkan sampai sini diskusi pada siang hari ini. Mungkin cukup Kak. Baik, terima kasih. Kita cukupkan untuk pertemuan kita pada siang hari ini dan meminta closing statement dari
untuk tema kita pada siang hari ini, yaitu potret kekerasan sosial pada lingkup perguruan tinggi di Indonesia. Silahkan Kak Aisyah, closing statement untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini. Untuk semuanya, baik yang mengikuti kegiatan webinar hari ini, jika kalian mengalami kekerasan seksual atau melihat teman kita mengalami kekerasan seksual, dia sebagai korban, supportlah dia, ajak dia untuk dia berani mensuarakan dan berani untuk melaporkan agar kasus tersebut itu tidak diam di situ aja, kayak gitu. Biar dia berani untuk bersuara dan berstigma, kayak gitu, Kak. Baik, terima kasih. Itu yang disampaikan dari Kak Nur Siti Aisyah, sarjana hukum, salah satu advokat yang ada di LPHLP Kota Semarang. Nah, mungkin ini akhir dari perjumpaan kita pada siang hari ini. Untuk selebihnya mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaannya untuk menambah diskusi kita pada siang hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembali. Terima kasih kepada Mas Hakim Baihaqi. Sungguh pemaparan yang luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan narasumber yang telah menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat menyerap pengetahuan baru dari acara webinar ini. Sebelumnya, dihimbau kepada seluruh peserta webinar diharapkan untuk menyalakan kamera karena kita masuk pada sesi foto bersama. Mbak, kameraku gak iso urip, Mbak. Panitia, mohon ditolong sebentar agar kameranya bisa terlihat. Oke, ini masih ada beberapa yang belum on cam ya. Jadi silakan untuk on cam dulu. Nanti dipandu sama Kak MC untuk memberikan aba-aba. Silakan untuk on cam terlebih dahulu. Baik, silakan Kak MC untuk memberikan aba-aba. Baik teman-teman, marilah kita luncurkan pose terbaik kita ya. Saya pandu. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Dan untuk sheet yang kedua, silahkan berikan pose terbaik Anda. Untuk MC silakan berikan aba-aba lagi. Saya hitung mulai 1 dari sampai 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih. Marilah kita tutup acara kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku Master of Ceremony pada kesempatan kali ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi